rindu terus melekat pada Tuhan. Karena sungguh Tuhan Kau segalanya Tuhan. Seringkali kami lupa menginginkan Tuhan. Kami sibuk menginginkan yang lain. Padahal kenyataannya kami sangat membutuhkan Tuhan. Seringkali kami malah menginginkan apa yang tidak kami butuhkan. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Kami yang butuh Tuhan tapi Tuhan yang cari kami. Kami yang butuh Tuhan tapi Tuhan yang mengejar kami. Kami yang perlu Tuhan tapi Tuhan yang menawarkan dirinya untuk menyambut kami. Untuk memeluk kami. Hari ini kami datang Tuhan dengan kerendahan hati. Meresponi hatinya Tuhan. Meresponi pribadinya Tuhan. Thank you, Jesus. Kerinduanku datang padamu. Dan sahabatku terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau. Ku dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang dan sahabat terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah. Dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua sembah Kau.
kasih Tuhan. Gak ada yang seperti Tuhan. Gak ada yang seperti Tuhan. Mati ketika kami masih berdosa. Datang ketika kami gak mencari. Terus setia sampai akhir. Gak ada yang kayak Tuhan. Thank you Jesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Allahku, Allahku. Ku rindu melayani, melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatan. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah, ku sembah, ku
ku sembah. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah, lawatlah hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi, penuhiku. Waktuku datang, waktuku datang untuk ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku. Waktuku datang untuk
hadirat Tuhan. Ketika kita nyembah Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan, amin. Bukan berarti ketika kita gak nyembah Tuhan, Tuhan gak hadir, saudara. Tuhan tetap hadir, Tuhan gak pernah jauh dari kita. Imanen dia kan, Immanuel, bersama kita, di dalam kita. Tapi ketika kita menyembah, itu seperti kita sedang merefokus hati dan pikiran kita. Yang tadinya blur, yang tadinya noise, banyak keributan, banyak distraksi, banyak objek-objek yang lain selain Tuhan. Entah itu pergumulan, entah itu ketakutan, entah itu persoalan kita, kegagalan kita. Ketika kita nyembah Tuhan itu semua jadi blur. Bukan berarti itu jadi hilang, enggak. Tapi itu jadi blur. Yang kelihatan cuma Tuhan. Ternyata di dalam hidup kita akhirnya kita sadar, oh ada Tuhan yang besar. Ada Tuhan yang dahsyat. Ada Tuhan yang mencintai kita. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang mengorbankan nyawanya buat kita. Sehingga yang lain itu memang masih ada di hidup kita. Tapi itu tidak menguasai kita. Persoalan gak menguasai kita. Tantangan, pergumulan, ketakutan, ketidakpastian tidak menguasai kita. Karena apa? Karena akhirnya kita cuma bersandar memandang wajah Yesus. Amin. Dan itu tantangan buat kita semua. Puji Tuhan, Tuhan percayakan saya untuk saya boleh nyembah Tuhan, bawa mendampingi jemaat Tuhan, mau menyembah, masuk dalam hadirat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Tapi saya pun gak luput dari persoalan, pergumulan saudara. Saya kemarin baru pelayanan sama Andi Ambarita bersama, beberapa minggu lalu beliau kesini ya saudara. Kita pelayanan. Tahu saudara apa yang kita berdua ceritain ketika kita sampai di Semarang? Andi bilang, gue tiap kali pelayanan ada aja masalah. Kenapa bang? Iya waktu sampai anak gue demam, anak gue batuk, gue juga, anak saya juga saudara. Saya baru mendarat, anak saya muntah, batuk. Tadinya udah mau sembuh, batuknya tambah parah lagi. Setiap kali kita mau berangkat pelayanan ada aja serangan. Tapi saya yakin itu bukan dari Tuhan, amin. Tuhan izinkan itu untuk menguji kita, menguji hati kita. Apakah kita akan tetap menyembah sekalipun mungkin keluarga kita ada yang sakit loh. Ya saya sempat beberapa kali pelayanan segala macam, anak saya harus ke rumah sakit. Saya lagi di mana? Waktu itu saya lagi pelayanan di China. Anak saya kejang di rumah sakit. Sampai keluarga saya ngomong, lu beneran pelayanan gak sih? Kok lu pelayanan kayaknya hidup lu banyak belalang pelahap katanya. Lu jangan-jangan pelayanan cari duit aja. Makanya Tuhan hukum. Lu jangan-jangan hati lu gak benar-benar mengasihi Tuhan. Lu bayar perpuluhan gak? Saya gak bilang lah ya. Masa saya bilang saya bayar sekian lebih dari 10. Tapi itu jadi perenungan buat saya. Hidup kita menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan, bukan supaya kita ada di zona nyaman terus saudara. Amin. Sometimes Tuhan uji kita di luar zona nyaman. Kita hidup udah bener, udah lurus, udah betul-betul mencintai Tuhan. Tapi persoalan masih ada, pergumulan masih ada, bisa jadi tambah banyak. Tapi Tuhan menguji apakah kita tetap ingat bahwa kita itu punya Tuhan yang cinta sama kita. Punya Tuhan yang sayang sama kita. Saya percaya firman Tuhan bilang di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kita semua sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan panggilannya yang mulia. Menjadi serupa dengan Kristus. Di ayat berikutnya kita dipanggil untuk menjadi segambar serupa dengan Kristus. Terus ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita juga harus mati di kayu salib serupa dengan Kristus? No. Kita pikul salib kita. Di mana? Apakah berarti kita semua jadi hamba Tuhan? Semuanya dilantik jadi pendeta? Tidak.
kita memikul salib kita menjadi serupa dengan Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Saya kebetulan Tuhan tempatkan saya di dunia pujian, penyembahan, musik, entertainment. Disinilah tempat di mana saya harus pikul salib, saya harus mengerjakan panggilan Tuhan. Sekalipun berulang kali ada beberapa orang yang bilang, ngapain lu kerja kayak begitu, capek dari tempat ke tempat dibayar, ayo pikirin bisnis. Tapi saya tahu Tuhan turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan buat saya. Karena saya ada mengasihi Tuhan, mengerjakan panggilannya Tuhan. Amin saudara. Beberapa orang bilang ke saya, ngapain lu nyanyi lagu rohani di panggung yang banyak orang gak kenal Tuhan. Saya sama band saya, Eclat Story, setiap kali kita manggung sekarang kita bawain lagu rohani dan kita berdoa buat mereka. Padahal di situ banyak orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Banyak orang-orang yang percayanya Isa hanya nabi, Yesus hanya nabi. Tapi kita percaya Tuhan akan jamah mereka. Saya harus pikul salib saya, itu pas salib saya. Banyak yang bilang nanti lu gak ada job lagi. Job di tangan Tuhan. Tapi panggilan saya adalah memberitakan kabar baik selalu. Sama dengan kita, jangan takut saudara. Jangan takut kepada manusia yang hanya bisa membinasakan daging. Takut kepada Tuhan yang punya segala sesuatu. Takut kepada Dia yang punya segala sesuatu yang bisa binasain kita tapi milih mati buat kita. Tapi milih mengorbankan nyawanya buat kita. Jadi apapun kondisi situasi kita, omongan orang ABCDE, ingat, kerjakan panggilan kita. Kenali panggilan kita. Dan hidup di dalamnya, memuliakan Tuhan. Pikul salib. Jadi segambar serupa dengan Kristus. Terus berjalan dalam kebenaran di tempat di mana Tuhan tetapkan kita. Percayalah, mungkin pergumulan masih ada, persoalan masih ada. Doamu mungkin belum dijawab, tapi percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri sekali lagi sama-sama. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, kerjakan panggilanmu, hidupi kebenaran firman Tuhan. Tak pernah, Dia gak pernah tinggalkan kita. Diriku, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab Yesus, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan goyah, jangan ragu. Come on. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, rasanya kau hidupi hidup yang dimana gak ada orang lain mau hidup di sana. Rasanya kau hidup di dalam ketidakpastian.
tapi percaya di dalam badai, di dalam gelombang, kehadirannya lebih nyata daripada persoalan kita. Kehadirannya lebih kuat daripada pergumulan kita. Walau 1000 rebah di sisi, ku percaya Kau tetaplah amin. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Amin. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisi, amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus tetap. Walau 1000 rebah di sisi, oh Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah. Sekali lagi katakan, walau 1000 rebah di sisi. Ini iman kami Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus tetap. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus tetap. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ku berserah, ku ikuti panggilan-Mu Tuhan, mengiring-Mu selalu Tuhan. Kau yang menggenggam hidupku, ku takkan ragu, ku tenang, ku aman bersama-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Ini hatiku, hidupku mengasihi-Mu, karena Kau lebih dahulu mengasihi-Ku, bahkan mati bagiku. Ku mau menyenangkan-Mu, Ku bawa hatiku penyembahan, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku penyembahan, ku semakin berkurang, Yesus makin ku bawa hatiku penyembahan. Ini rindu kami Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus makin berkurang.
Angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya, oh, jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut-Mu Tuhan. Itulah kesukaan hati. Ku lemah mengenang kehendaknya, mengiring-Mu Yesus. Itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Dengan segenap hatimu katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Sekali lagi, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Biar kami ingat kenapa kami jadi Kristen Tuhan. Biar kami ingat kenapa kami memilih Yesus. Kenapa kami akhirnya ada di tempat kami ada hari ini. Ingatkan kami bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Ingatkan semua karena Tuhan yang memilih kami. Dan kami mau responi terus panggilan Tuhan. Menghidupi rencana Tuhan. Kami tahu ada waktunya Tuhan berkati kami. Ada waktunya Tuhan menahan. Tapi biar kami tetap terikat, tertarik hanya kepada pribadi Tuhan.
Sehingga dimanapun kami berada, kami gak goyah. Kami tahu hati kami ada pada Yesus. Sehingga dunia gak bisa goncangkan. Persoalan gak bisa goncangkan. Permasalahan, ketidakpastian tidak bisa menggoncangkan kami. Karena kami tahu kami punya siapa. Dan kami tahu kami dimiliki oleh siapa. Pencipta langit dan bumi. Yang gak pernah tutup mata, gak pernah tutup telinga. Yang waktunya selalu tepat. Gak pernah lebih cepat, gak pernah terlambat. Dan karena itu kami mau hidupi panggilan Tuhan. Terus berjalan mengasihi Tuhan dengan Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kami pulang dari tempat ini. Nyanyian yang kami nyanyikan itu menjadi kehidupan. Itu menjadi pengalaman. Sehingga hidup kami betul-betul jadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selalu. Karena Engkau layak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang rindu untuk terus menyenangkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan untuk kita yang hidup di dalam panggilannya, mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk.